Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana, sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana, sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah, wa la tasluq tanaza imanana, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna, warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang memuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajalah di masjid yang kita muliakan ini. Itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran surat Ali Imran halaman ke-6 baris ke-5 dari atas. Betul ya? Ayat 100. Baik. Surat Al-Imran ayat ke-100. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ajaran Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna istifhamu ta'jili wa tawbihin wa an tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim yatanassal billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih bi an yuta'a fala yu'sa wa yuskara فلا يحصى ويشكر ولا ينكر وينكر فلا يحصى. فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا فنسخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موحدون واعتصموا تمسكوا بحبل الله أي دينه جميعا ولا تفرقوا بعد الإسلام. واذكروا نعمة الله إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف جمع بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية. وكنتم على شفا حفرة من النار
dimuliakan Allah, mari kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya. Ayat yang pertama itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menuliskan sebab itu dalam kitab ini pada halaman 6 baris kedua. Wa nazala, dan turun ayat ini katanya. Apa perlunya belajar sababun nuzul, asbabun nuzul, supaya kita tahu ayat ini turun dalam konteks apa. Lamma marra ba'dul yahud, ketika melewati sebahagian orang Yahudi. Terjemah yang bagus, sebahagian orang Yahudi lewat alal Aus, kepada kabilah Aus, kabilah suku Aus, wal Khazraj, dan kabilah Khazraj. Faqaluhu, lalu menjadikan marah kepada, katanya, kaum Yahudi ini. Ta'allufuhum, saling, katanya, satu dengan yang lain, saling asuhnya. Fadzakaruhum, Aus dan Khazraj, lalu katanya sebahagian Yahudi itu menceritakan kepada yang orang yang terbukti karena bainahum fil jahiliyah minal fitan, ya, di antara orang-orang Khazraj dan Aus itu pada zaman jahiliyah, yaitu ada fitnah. Fatasyajaru, lalu mereka bertentangan. Wakadu yaktatiluna, dan hampir mereka perang. Jadi di kalangan orang-orang Yahudi Madinah itu antara suku dengan suku juga terjadi konflik. Sehingga ketika mereka bertemu, tidak jarang di antara mereka kemudian bertengkar dan menimbulkan perang. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ingatlah orang-orang yang beriman. Seperti sudah tahu Bapak, kalau ayat dengan model seperti ini turun di Madinah. Intuti'u, jika kamu mengikuti, fariqam minal ladzina utul kitab, sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Kalau disebut ahli utul kitab, itu artinya Yahudi Nasrani. Kalau nggak Yahudi atau Nasrani. Yaruddukum ba'da imanikum, dan mereka akan mengembalikan kamu sesudah kamu beriman. Kafirina, menjadi kafir semuanya. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimanakah sampai kamu menjadi kafir? Istifhamu ta'jibin, yaitu istifham ta'jubin, kalimat tanya yang ingin menyampaikan teguran. Taubihin. Wa antum tusla alaikum ayatullah, padahal kamu telah membaca, telah dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, serta ada di tengah-tengah kamu Rasulullah. Sampai situ. Ini maksudnya. Banyak orang Yahudi yang sebahagian masuk Islam. Bisa digetir. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, sebagian orang Yahudi masuk Islam. Contohnya misalnya Abdullah bin Salam masuk Islam. Kemudian Mu'ad bin Jabal masuk Islam. Sebagian Yahudi masuk Islam. Orang-orang Yahudi yang masih tetap sebagai orang Yahudi, ketika tahu mereka yang sudah masuk Islam itu nggak suka. Mereka berusaha untuk mengajak orang-orang yang tadi Yahudi masuk Islam itu kemudian kembali Yahudi. Bisa tangkap ya? Ayo, balik lagi, ngapain kamu ikut Muhammad gitu? Ngapain kamu ikut Nabi Muhammad gitu? Ikut kita aja gitu. Allah turunin, orang beriman, kalau kamu mematuhi, katanya, sebahagian orang-orang yang telah diberikan kitab suci itu, seperti Yahudi yang suka ngojok-ngojok itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kamu akan kembali lagi jadi kafir lagi.
Sampai di situ. Artinya apa? Ayat ini ingin memberikan paham kepada kita bahwa selalu orang yang sudah masuk Islam oleh saudara-saudara yang dulunya sesama dia itu tidak disukai. Kayak sekarang juga banyak orang yang sudah memutuskan masuk Islam sama sesama mereka yang dulunya agamanya sama itu berusaha untuk ditarik kembali. Ayat ini ingin memberikan pesan yang kedua. Pesannya apa? Seorang muslim mesti istiqomah. Setelah memutuskan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, dia mesti bertahan sebagai iman sampai kiamat. Terus ayat ini ingin lagi menyampaikan pesan kepada kita bahwa kenapa? Wa kaifa takfuruna? Kenapa kamu kufur? Kufur itu ingkar. Padahal kamu katanya sudah dibacakan ayat-ayat Allah kepada kamu. Ada Rasulullah. Kenapa kamu tidak mau beriman? Kenapa kamu mau kembali lagi kepada agama kamu? Wa may yahtasim billah, barang siapa yang berpegang teguh yatamassak billah kepada agama Allah katanya, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka niscaya orang itu katanya telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau orang yang bertahan sebagai seorang muslim, diapain aja dia akan tetap bertahan. Nah, orang itu disebut dia dapat petunjuk jalan yang lurus. Pelajarannya sederhana. Orang yang beriman mesti punya sikap istiqomah. Qurannya 100 ya? Iya. Quran surat ketiga ayat 100. Pesan yang pertama adalah setiap iman itu mesti disertai dengan istiqomah. Siapa saja asal dia iman, dia mesti disertai dengan istiqomah. Kalau iman disertai istiqomah, dia akan mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Orang yang hidup dengan istiqomah itu akan punya untung, akan beruntung di akhir hidupnya. Apa untungnya di akhir hidupnya? Dia akan mendapatkan apa yang disebut husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi kalau orang beriman kemudian beristiqomah, dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Yang keempat, orang yang punya sikap seperti begini, iman dan istiqomah ini selalu menghadapi tantangan. Tantangan itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam sendiri. Dari luar siapa? Orang lain, orang lain, orang agama lain. Seperti tadi, orang yang tadi Yahudi kemudian masuk Islam sama sesamanya yang dulunya Yahudi itu kemudian berusahakan untuk balik lagi. Dari dalam, kadang-kadang juga sering juga kita membaca dalam banyak hal orang-orang yang sudah Islam kemudian bersikap yang di luar batas. Karenanya tantangan itu mesti dihadapi dengan sikap tadi itu, istiqomah. Yang kelima, ayat ini ingin menyampaikan pesan sederhana. Apa itu katanya? Istiqomah itu akan menjadi dambaan idealisme setiap mukmin. Jadi idealisme orang mukmin, bagaimana hidup sekarang Islam sampai kapanpun Islam. Kalau boleh disarankan kepada Bapak dan Ibu, tiap hari mesti baca tuh kalimat-kalimat yang sudah lazim ya.
raditu billahi rabban, ada kan? Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Orang Mekah tuh kalau habis adzan selesai azan kan baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah sampai selesai. Di ujungnya masih ada raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kenapa pakai dilengkapi itu? Tujuan ini nih supaya istiqomah. Sekali Islam sampai kapanpun Islam. Sekali Allah menjadi Rabb kita, pencipta kita, Tuhan kita sampai kapanpun. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita. Itu bagus dibaca setiap hari. Ya. Kalau Bapak suka baca Ratib Adat, ada tuh. Ratib Adat, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kenapa diajarkan itu supaya tadi nih? Dalam banyak jadi kalau mulai ngaji di baca ini bagus Pak, supaya tadi istiqomah ini. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fi islami qaulan. Beritahukan kepada saya satu ungkapan saja dalam Islam yang dengan ungkapan itu mencerminkan seluruh makna ajaran Islam. Nabi jawabnya singkat. Kul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah dan saya istiqomah. Berdasarkan hadis sahih itu, maka iman plus istiqomah adalah kunci untuk mendapatkan husnul khotimah. Padahal meninggal dan husnul khotimah adalah dambaan semua orang. Kita setuju ya? Kalau Bapak baca WA, baca media sosial, baca ini, orang kadang-kadang kalau tidak iman istiqomah, ujungnya tadi tuh pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, iman itu mahal banget. Kenapa mahal? Karena rumah Bapak bagus, belum menjamin Bapak bisa masuk surga. Mobil kita bagus, belum menjamin kita bahagia. Dan kalau iman plus istiqomah, dia akan menjanjikan surga. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Surat Fussilat ayat 30 itu masih tahu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu ini hidup tenang, ketenangan batin. Beruntung di akhir, pada saat malaikat itu datang dan mencabut roh kita dalam status iman. Untung di akhir. Dan kita selalu kalau ngaji di akhir pengajian suka doa tuh, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kan gitu kan? Wa tahtim alaina bi su'il khatimah. Kalau pakai bahasa yang lebih kasar lagi, kalau pengen husnul khatimah malam Sabtu deh. Masih bareng-bareng ya. Gak ada 40. Ada kali ya? 40 orang, satu. Dari 40 orang baca doa bareng, satu dikabulkan, semua dikabulkan. Jadi banyak untungnya. Baik, sekarang Allah melanjutkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya, hai orang-orang yang beriman, bisa laki-laki bisa perempuan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih. Kalau saya terjemahnya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli kasih keterangan bi ayyuqa'a, dengan mau taat kepada Allah, fala yuqsa, dan tidak durhaka kepada Allah, wa yushkara, dan bersyukur kepada Allah, fala yukfar, dan tidak kufur katanya, wa yuzkara, ingat Allah, wala yunsa, dan tidak lupa kepada Allah. Jadi takwa di sini punya makna seperti itu sederhananya. Faqalu, maka
Mereka bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, katanya, wa may yaqwa ala hadha, siapa yang bisa kuat mengikuti cara seperti ini, katanya. Fanusikha, maka ayat ini dinasakh itu diganti di qauli ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Jadi karena ada hadis ini, ada ayat ini, maka takwa itu semampunya. Gimana ceritanya? Ada beberapa orang datang kepada istri Nabi, nanya, kayak apa Nabi kalau ibadah? Ceritain sama Siti Aisyah. Nabi itu kalau ibadah, kalau sholat panjang sholatnya, bacanya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Gimana Nabi kalau puasa? Nabi bukan cuma puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis 13, 14, 15. Ketika diceritain oleh Siti Aisyah kayak begitu cara ibadahnya Rasulullah, berapa banyak lagi. Di antara 3 orang yang datang ini bilang, kalau gitu saya mulai sekarang bakal puasa sepanjang hari. Saya mau puasa sepanjang hari. Yang satu lagi nyautin, saya mau sholat malam tiap malam. Yang satu lagi nyautin lagi, saya nggak bakal nikah selamanya. Ketika ketiga orang yang datang dalam Siti Aisyah yang menyebutkan seperti itu, Rasulullah kemudian datang. Kata quluna kadza wa kadza. Benarkah kamu yang mengatakan bakal tidak nikah selamanya, bakal sholat tahajud selamanya, bakal puasa selamanya? Benar ya Rasulullah. Ana atqakum minkum. Saya paling takwa di antara kalian. Meski demikian, saya juga seperti orang biasa. Ada waktunya tahajud, ada waktunya tidur. Ada waktunya puasa, ada waktunya tidak puasa. Saya juga menikah seperti orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah ini, hadis ini ingin memberikan pesan kepada kita, bertakwa kepada Allah semampunya. Bisa tangkap? Terus ayat yang berikut mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, katanya, kecuali dalam keadaan muslim. Ini ayat selalu dibaca nih kalau Jumatnya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslimun oleh Imam Jalal Mahalil katakan muwahhid, kecuali dalam keadaan bertauhid. Ayat ini punya pesan yang pertama. Ini 101 ya. Pesan yang pertama, pesan takwa. Apa sih artinya takwa? Takwa itu punya makna banyak. Ada yang memahami takwa dengan imtitsalul awamir wa ijtinabu 'anil manahi. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Kedua ya. Makasih Pak. Ini tadi 2 ayat ya. Iya. Ya. Jadi makna pertama takwa adalah melaksanakan yang diperintah, menjauhkan dilarang. Yang kedua, takwa punya makna yang kedua, artinya apa? Takut pada Allah. Apa bedanya takut pada Allah dengan takut pada manusia? Kalau takut pada manusia kalau kita takuti, kita cenderung menghindar. Misalnya ada informasi di jalan X suka banyak begal. Begitu kita dapat informasi di jalan X banyak begal, kita nggak lewat jalan X. Kenapa? Takut.
Jadi kalau orang takut kepada manusia atau kepada makhluk, dia cenderung menghindar. Tapi takut kepada Allah sebaliknya, justru makin mendekat. Jadi betul ya? Beda. Yang ketiga, takwa itu oleh para ulama dimaknai terpelihara. Terpelihara. Terpelihara apanya? Yang pertama, terpelihara fisiknya. Orang kalau menjalankan perintah Allah, puasa misalnya, fisiknya terpelihara dia, sehat. Setuju nggak? Setuju. Orang banyak sehat karena puasa. Nabi Muhammad 3 hari sekali puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Saya masih ingat tuh, saya masih belum gede-gede amat lah, ya. Masih TV-nya hitam putih dulu. Dr. Herman Susilo dulu di VRI sudah bilang tentang pasiennya, kalau kamu mau sehat, tiap 2-3 hari puasa ya. Ada contohnya, ada buktinya, ada orang rajin puasa katanya itu nggak pernah sakit. Siapa tuh? Rasulullah. Ternyata Rasulullah jarang sakit, jarang sakit karena tadi sehat, fisiknya terpelihara. Yang kedua, kalau orang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhkan larangannya, yang terpelihara lagi psikisnya, jiwanya terpelihara. Ketika orang puasa, dia mampu mengendalikan emosinya, sabar, pandai bersyukur. Misalnya contohnya puasa. Tapi ada yang ketiga nih, orang kalau takwa terpelihara secara sosial, lingkungan sosialnya mendukung. Kenapa? Kalau dia puasa, gitu, dia menjalankan perintah, menjauhkan, Allah akan memproteksi dia dari kejahatan lingkungannya, dijaga. Jadi kalau begitu takwa jadi sangat penting. Nah, makna takwa yang begitu luas ini itu oleh Rasulullah disederhanakan, bertakwalah semampu kamu, katanya. Bertakwa semampu kamu. Jangan dipaksain. Adanya waktu tidur, adanya waktu sholat, adanya waktu tahajud, adanya kita puasa, adanya nggak puasa, itu mesti seimbang. Maknanya apa? Islam mengajarkan keseimbangan dalam mengelola hidup ini, equilibrium. Yang kedua, ayat ini memberi pesan sederhana, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mempertahankan keislaman. Itu menjadi wajib katanya. Wajib. Wajib. Tahankan iman Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman, kita akan dicintai Allah. Kenapa? Karena pada waktu kita sebelum lahir masih di alam arwah, kita sudah janji. Waktu Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Kita bilang bala syahidna. Bahkan kami bersaksi, engkau saya yang kami bakal sembah. Nah, kita kemudian mempertahankan itu sampai meninggal. Allah senang. Gitu. Sehingga orang Islam mesti punya tekad, apapun yang terjadi tetap Islam. Amin. Amin. Setuju ya? Setuju. Nah, terus meninggal dalam Islam artinya apa katanya? Muwahhidun, meninggal dalam keadaan bertauhid. Kenapa bertauhid? Tadi kalau orang meninggal dalam keadaan bertauhid, dia cocok dengan pengakuannya pada waktu di alam arwah, bahwa dia akan menyembah Allah saja, mengesahkan Allah. Pada saat meninggal, dia tetap dalam keadaan seperti itu. Mudah-mudahan kita kayak begini ya. Sekarang kita lanjut. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu. Tamassaku, berpegang teguhlah.
bihablillah, dengan agama Allah, aidini, dengan agama Allah, jami'an, semuanya. Berpegang teguhlah kamu katanya kepada agama kamu, kepada agama Allah semuanya. Wala tafarraqu katanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ba'dal Islam, sesudah menjadi Islam, setelah beragama Islam. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah, zikirlah akan nikmat Allah, in'amahu, nikmat-nikmat Allah alaikum, kepada kamu, ya ma'syarul Aus wal Khazraj. Ayat ini ditujukan buat dua kabilah tadi, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Id kuntum a'daan, ketika kamu dulunya qoblal Islam, sebelum Islam, a'daan, saling bermusuhan. Fa'alafa jama'a baina qulubikum, lalu Allah katanya yang mengumpulkan kamu, katanya, melembutkan hati kamu, katanya, bil Islam, dengan masuk Islam. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka menjadilah kamu, katanya, fasirtum, lalu jadi kamu sekalian dengan nikmat Allah, katanya, ikhwana, bersaudara, fid din wal wilayah, dalam agama dan kepemimpinan. Apa pesannya nih? Orang Islam mesti punya tekad bersatu. Betul nggak Pak? Ada satu waktu tiga. Pesan yang pertama, memegang teguh adalah perintah Allah. Pertanyaannya, berpegang teguh pada agama Allah bagaimana caranya? Yang pertama, ikuti Quran. Yang kedua, laksanakan as-sunnah. Apa yang diperintahkan dalam sunnah kita jalani. Yang kedua, katanya, orang Aus dan Khazraj itu dulunya perang, saling bermusuhan. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang selama ini bermusuhan dibuat oleh Allah bersatu. Tugasnya sekarang adalah mempertahankan kesatuan itu, mempersatukan umat. Mudah-mudahan kita bersatu ya. Amin. Bersatu dalam apa? Iman Islam. Kenapa? Karena dulunya kita mungkin bercerai-berai, nggak satu wawasan. Nah, sudah jadi orang Al-Kautsar ya mesti punya tekad yang sama. Setuju ya? Setuju. Tekad yang sama. Apa itu? Selalu ingat pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, itu bisa diterangkan oleh Imam Al-Mahalli dalam agama dan kepemimpinan. Jadi agamanya mesti tetap bermuara pada dua hal ini. Kepemimpinan pada umat Islam harus balik ke sini. Baik. Wa kuntum, katanya, dan dulu kamu, gitu, kalau saya terjemahnya gitu, ala syafa hufratin minan nar, berada di tepi jurang, minan nar, api neraka. Laisa bainakum bainal wuqu', katanya,
Tidak ada di antara kamu, di antara mereka, dan antara yang terjerumus dalam neraka illa kecuali antamutu kufaran, kamu mati dalam keadaan kufur. Fanqadakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka bil iman, dengan iman. Kadzalika, begitulah katanya, demikianlah kama bayyana lakum, sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kamu madzukira, apa yang telah diceritakan tadi. Yubayyinullahu lakum ayati, Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Sampai di situ. Berdasarkan ayat ini, orang bisa bersatu itu karena Allah. Karena itu pesannya apa? Bersyukur. Bagaimana bersyukur kepada Allah karena kita bisa bersatukan kayak kita nih, orang Kautsar bisa duduk sama-sama, bisa belajar sama-sama gitu. Punya misi yang sama, punya tujuan yang sama, pengen tahu Quran, pengen ngerti seperti apa kenal Allah. Jawabnya sederhana, bersyukurlah pada Allah. Kenapa? Katanya dengan lisan kita. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Banyak hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Kan bersyukur badan, dia bersatu dalam satu ikatan sama-sama orang Al-Kautsar. Kalau ini dua ini kita lakukan, kita sudah mengikuti pesan Allah tadi. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh ayat ini kepada kita sekalian, yang menyelamatkan kamu itu Allah, dan Allah itu menjadikan kita seperti ini dengan tujuan. Tujuannya apa? Gitu. La'allakum tahtadun, mendapat petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu hidayah. Jadi kita bisa bersatu, kemudian mau bersyukur, kita akan selalu dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah. Petunjuk Allah mahal ya. Bapak Ibu bisa datang ke sini, saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu juga karena petunjuk Allah. Mungkin kalau nggak karena petunjuk Allah nggak sampai sini ya. Kita pernah belajar dulu ya. Petunjuk itu kan maknanya banyak. Ada petunjuk yang bersifat ilham. Kalau bahasa lainnya, petunjuk yang bersifat intuitif. Mungkin 2-3 hari yang lalu Bapak dapat pengumuman melalui WA atau melalui apa, atau tadi siang Jumat bahwa nanti malam ada pengajian. Terus ketika Bapak dengar, ngaji ada nggak itu? Ilham namanya. Itu petunjuk juga. Yang kedua, ada petunjuk Allah yang bersifat naluri atau bersifat instinktif. Orang kalau susah itu cenderung larinya kepada Allah. Begitu susah dia bilang, ya Allah tolong saya. Ada nggak? Kalau orang Al-Kautsar begitu susah terus sholat tahajud yang gitu, munajat, doa. Kenapa sholat tahajud? Kenapa doa munajat? Karena tahu bahwa yang bisa menyelesaikan itu Allah. Jadi ada insting besar naluri, instinktif. Yang ketiga ada petunjuk yang bersifat akliyah, kognitif, bersifat akal. Dulu kita lahir nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tapi dengan petunjuk Allah, secara perlahan tapi pasti, kemudian kita bisa baca, bisa nulis, bisa punya ilmu, bisa macam-macam. Itu hidayah juga, kognitif. Ada petunjuk yang agama. Ada orang tadinya bukan Islam, itu begitu
dengan hidayah Allah masuk Islam. Sayyidina Umar misalnya ketika pulang ke rumahnya, dia dengar adiknya baca Quran, surat Toha, dia tergerak hatinya minta diantarkan ke rumah Rasulullah. Sampai di teman Rasulullah baca syahadat, dapat hidayah agama. Atau kalau bahasa yang lain, otoritatif. Yang kelima, ada petunjuk yang bersifat bimbingan, taufik. Apa contohnya? Ya secara direktif. Bapak nih, ibu sudah dapat ilham, ngaji gitu, malam Sabtu gitu. Dibimbing sama Allah. Dibimbing mana? Ditunjukin ngaji gitu. Diarahkan ke sana. Dan yang keenam, ada petunjuk yang bersifat pertolongan. Nah, kalau bahasa lain suportif. Apa contohnya? Begitu bapak pengen ngaji, ibu mau ngaji, dikasih jalan mudah, perutnya sehat, badannya sehat, jalan menuju kemari lancar, nggak ada tamu, nggak ada masalah, nggak ada macam-macam. Itu juga pertolongan Allah tuh. Nah, Allah mengajarkan ini kalau kita bersyukur dengan lisan, dengan badan, kita dapat petunjuk. Ininya dapat semua. Gitu. Mudah-mudahan ya. Jadi petunjuk itu mesti diusahakan, harus diminta, harus diikhtiarkan. Jangan diam. Hidayah bahasa Indonesia petunjuk, Pak. Nah, petunjuk ragamnya ada 6, Pak. Ada 6 macam. Baik. Sampai situ bacanya. Silakan dilanjutkan. Umatun yad'una ila khairi al-islami ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika ad-da'una al-ghaibuna annahum humul muflihun. Al-faizun wa min lit-tab'idi لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل وقيل زائدة أي لتكونوا أمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات وهو اليهود والنصارى. Ya, sampai situ ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita simak lagi apa maknanya. Wattakum minkum, hendaklah ada di antara kamu. Kata min di sini, di antara kamu itu nggak semuanya berarti. Ummatun, segolongan umat. Seperti apa umat itu katanya? Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi mesti ada orang di kawasan Kelapa Dua ya. Ada sekelompok orang yang punya sifat dalam kesehariannya yad'una ilal khair, ngajak orang berbuat baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan melarang atau mencegah orang dari berbuat yang munkar. Mesti ada orang yang ngajak orang lain berbuat baik, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dianggap oleh umum baik. Sholat kan baik kan? Gak ada orang bilang sholat jelek. Ibadah baik, gak ada orang bilang ibadah jelek. Itu ma'ruf namanya. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Apa itu munkar? Yang bersalah dengan syariat. Misalnya judi,
bersalah dengan syariat, itu munkar. Mabuk, bersalah dengan syariat, itu munkar. Mesti ada orang di antara masyarakat segini banyak ini yang mau mencegah dari kemungkaran itu. Kalau ada seperti ini katanya, wa ulaika, mereka lah ad-da'una, yang menyeru, yang ngajak, al-amiruna, yang menyuruh, an-nahuna, yang mencegah, umul muflihun, itulah katanya orang-orang yang berbahagia semuanya. Oleh Imam Jalalain katakan al-faizun, orang yang sukses. Kalau saya bilang bahagia itu sukses. Wa min bitab'id, dan adapun lafaz min ini adalah makna tab'id sebagian. Jadi tidak mesti orang sekelapa dua jadi ini semua, nggak usah. Bisa tangkap ya? Sebagian. Karena sebagian maka hukumnya apa nih katanya? Li'anna ma dzukira fardhu kifayatin. Karena sesungguhnya apa yang telah dikemukakan tadi itu adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Di tengah masyarakat ini ada orang yang ngajak orang berbuat baik, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari berbuat yang munkar. Mesti ada tuh hukumnya fardu kifayah. Kalau pakai bahasa yang lebih jelas lagi, mesti ada orang sekelapa dua yang suka gitu, punya 3 sifat ini. Ngajak orang berbuat baik, gitu, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang berbuat yang munkar. Nggak usah semuanya, sebagian aja. Itu sebabnya jadi pemuka agama, jadi guru, jadi ustadz atau jadi kiai nggak usah semuanya. Bisa tangkap nggak? Yang jadi khotib ya cuma satu, nggak usah semuanya. Kalau semuanya khotib siapa yang ngedengerin? Kan begitu kan? Makanya fardu kifayah tuh, yang jadi khotib, jadi imam, jadi muadzin, karena dia menjalankan fungsi-fungsi sosial. La yalzamu kulla, katanya, tidak mesti kepada al-ummah, semua umat, nggak usah. Karena katakan minkum itu, wala yaliqu bikulli ahadin kal jahil, dan tidak pantas kepada setiap orang manusia seperti orang yang bodoh. Wakila, dan dikatakan zaidatun, katanya. Min ini min zaidah. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama min itu tab'id sebagian, min yang kedua dimaknai sebagai tambahan. Artinya litakunu ummatan, hendaklah kamu menjadi satu umat. Sampai situ. Jadi mesti ada. Kebanyakan kali lagi jadi ya. Apa tulisnya dengan muat? 105. Gitu, ha? Jadi betul ya? 4 ya? 105? Iya, lihat standar Korea standar. Saya nggak hafal. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Nih hukum pada saya apa katanya? Mesti ada kelompok masyarakat yang punya 3 sifat ini gitu. Satu, hanya mengajak kebaikan, menyuruh baik, mencegah yang munkar. Berdasarkan ayat ini, jadi ustadz, jadi guru itu fardu kifayah. Sekarang jadi persoalan, kalau orang sevilla kelapa dua nggak ada yang kayak begini gimana? Gitu bilangnya. Nah, diwakili oleh Masjid Al-Kautsar yang setiap malam Sabtu atau malam Kamis ya, atau malam Selasa, Kiai Dr. Hatim Aitami. Malam Senin itu sudah diwakili itu. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu terbebas. Meski begitu, tidak berarti menuntut ilmu Islam jadi tertutup, enggak.
Kalau Bapak belajar Islam dan Quran, hadis atau fikih atau tauhid atau tasawuf, itu untuk pengayaan diri sendiri. Sedang enrichment, jadi pengayaan supaya kita kaya wawasan kita itu. Tapi untuk jadi ini mesti fardu kifayah, nggak usah semuanya. Nah, orang-orang yang bisa kayak begini, hidupnya katanya al-faizun. Mereka termasuk orang yang sukses. Mereka sukses dalam hidup. Faizun, kalau bahasa lainnya ada kan bidal aidin. Faizin. Faiz itu faiz. Dikata fauzan. Faza yafuzu fauzan faiz. Sukses, berhasil. Jadi kalau kau pengen hidup berhasil, ya tadi ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat yang munkar. Baik. Wala takunu, janganlah kamu menjadi, kalau saya terjemahnya gitu. Kalladzina tafarraqu, ya, seperti orang-orang yang bercerai-berai. Siapa nih maksudnya? Andinihim, dari agama mereka. Wakhtalafu, dan berbeda, berselisih satu dengan yang lain dalam agama, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Apa itu? Wa humul yahud wan nasara, mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu bercerai-berai. Kelihatannya satu, tapi sebenarnya dalamnya mereka bercerai-berai. Tafarraqu. Wa ulaika lahum adzabun azim, mereka itulah katanya, lahum, bagi mereka, adzabun azim, azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Naudzubillah. Pertanyaannya, di mana bercerai-berainya? Yahudi itu bercerai-berai karena berubah dalam bidang akidah. Ketika Nabi Musa masih ada, Nabi Musa bilang, sembahlah Allah. Begitu Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, orang Yahudi berubah. Kata orangnya, waqalat bil Yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Bahkan ketika Nabi Musa masih ada sekalipun, ada sekelompok orang Bani Israel yang kemudian sudah membelot gitu. Dengan apa? Menyembah al-ijil, anak sapi. Gitu. Nah, kita diingatkan jangan kayak mereka no. Gitu. Jelas? Apa artinya? Sekali tauhid sampai kapanpun tauhid. Sekali kita menyembah Allah sampai kapanpun nyembah Allah. Jangan lagi ada keinginan merubah. Gitu. Allah punya anak dan seterusnya. Orang Nasoro sama, bercerai-berai juga. Ketika Nabi Isa masih ada, Nabi Isa bilang, "Ini Abdullah, saya cuma hamba Allah. Atani al-kitab, saya diberikan kitab suci namanya Injil. Wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi oleh Allah." Ya, Nabi Isa pernah menyebut begitu. Ya Bani Israel la'budullah, hai Bani Israel sembahlah Allah katanya. Rabbi, Tuhanku katanya. Wa rabbukum, juga Tuhan kamu. Kata Nabi Isa. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, umatnya bergeser. Nah, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita selamat ya. Amin. Kalau kita lihat kitab-kitab itu, kenapa orang Nasrani kemudian bergeser mengatakan Nabi Isa Al-Masih putranya Allah? Ada kitab menyebutkan bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada sekelompok kaum Yakubiyah. Yakubiyah itu orang Yahudi yang masuk ke dalam Nasrani. Ketika mereka masuk ke dalam Nasrani, mereka membawa ajaran Yahudi bahwa Allah punya anak. Dan mereka kemudian menetapkan Nabi Isa
karena kelebihannya yang begitu banyak, katanya gitu. Ini bukan orang ini, gitu. Ini pasti anak Tuhan nih. Sejak itulah orang kemudian mengatakan Allah punya anak, orang Nasrani, namanya Al-Masih. Al-Masih dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Isa Al-Masih, Isa dalam bahasa Ibrani sana disebut Yesus. Al-Masih disebut Kristus, Yesus Kristus. Orang yang menuduh Kristus disebut Kristiani, disingkat Kristen. Nah, kamu jangan kayak dia, kamu jangan seperti mereka. Sekali tauhid sampai kapanpun tauhid. Amin. Itu barangkali ngajinya. Nah, setelah ini nanti kita akan pelajari apa yang akan dialami orang nanti di hari kiamat. Kalau orang kafir nanti di hari kiamat seperti apa tampilannya? Kalau orang beriman nanti di hari kiamat seperti apa tampilannya? Ada yang wajahnya hitam legam, ada yang wajahnya berseri-seri putih. Mudah-mudahan kita termasuk yang berseri-seri ya. Amin. Tolong ditandain ya. Sampai halaman 9 baris ke-5 dari atas. Yaumat tabyaddu wujuh. Ayat berapa itu Pak? 106 ya. Baik. Kita tutup dengan doa. Kita mohon pada Allah sekali lagi semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.